bahwa orang yang mendukung Anies untuk pemenangan Pilpres ini, kita tidak bicara masalah masalah presidensial threshold yang 20%. Yang 20% itu kita insya Allah di atas angin lah, walaupun ada hal-hal yang bisa saja gitu kemudian dengan memaksakan partai, tapi itu tidak kita lihat lah ya, sampai orang menceritakan Surya Paloh dimiskinkan kayak itu untuk mendesak bagaimana supaya keluar dari pendukungan Anies, itu dilakukan dengan perlawanan yang sangat luar biasa. Nah, sehingga kesolidan ini meyakinkan masyarakat tidak mungkinlah dia akan dicegat melalui presidensial threshold, walaupun banyak para oposisi tidak setuju dengan presidensial threshold itu gitu. Nah, maka yang terpenting bagaimana para relawan yang bertugas untuk menjaga elektabilitas dan kekuatan ini terus menerus, bahwa ada di luar sana orang-orang yang akan mendukung Anies walaupun sekarang ini tidak berkampanye langsung masalah Anies. Bisa. Selamat datang di Lambulo Show. Fafifa Happy Ending. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam seluruh YouTuber di tanah air. Wah, ini ada zona hijau, ya kan? Ada Mimbar Tube, ada Anti Oligarki, ada Om Lim Channel, ada Fafifa TV. Apa kabar Om Lim? Alhamdulillah, Mas Hanan. Ya, jadi kita lagi ketemu Om Lim ya. Tidak bosan-bosannya lagi Om. Kita mau tahu perkembangan terkini mengenai Capres ini Om ya. Jadi kita mau lihat belakangan ini kan Pak Anies disambut di mana-mana Om ya. Ya kita lihat relawan-relawan ini jangan terlalu euforia dulu Om, ya kan? Karena memang apa yang kita akan bisa lihat ke depan ini, ya seperti ada gambaran ya Pak Anies, ya misalnya keliling ke daerah atau ke kota-kota besar ini, semua disambut ya kan? Dan ini bukan menjadi tolak ukur ya sebuah kemenangan, karena pemilu itu tidak melulu tentang pencoblosan, ya kan? Tidak melulu tentang pencoblosan sekali lagi, tapi di situ ada hitung-hitungan, ya kan, setelah pemilu itu sendiri. Nah, makanya saya mau lihat pandangan Om ini, ya kan, bagaimana tentang strategi pemenangan yang memang kalau memang mau Pak Anies ini atau relawan ini benar-benar menang di semua TPS tentunya Om ya. Gimana menurut Om ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim, Mas Hanan yang makin terkenal. Jadi saya mengkoreksi bahwa akhir-akhir ini tadi kata gitu bahwa Pak Anies diserbu oleh masyarakat. Kalau saya menilai bahwa bukan akhir-akhir ini, sejak awal ya ada berdirinya salah satu tim relawan itu sudah banyak menimbulkan dukungan-dukungan yang tentu diawali dari satu kesamaan, yaitu keprihatinan negeri ini yang ingin mendapat satu kepemimpinan baru yang ingin membawa perubahan. Nah, setelah itu kemudian mereka makin mengenal sosok Anies. Setelah ke beberapa daerah dia seperti itu, mereka ikut terbakar juga ini. Jadi sarana untuk menyatukan perjuangan itu memang diawali dari satu gerakan. Jadi gerakan ini memang kita bersyukurlah pada satu relawan yang sudah melakukan gerakan sejak awal, yang hasilnya sekarang ini memang mengembirakan. Ya, secara elektabilitas sekarang sudah tidak pernah orang melakukan survei-survei karena mereka tidak mungkin melawan kebohongan ya, melawan kebenaran dengan kebohongan bahwa Anies itu selalu nomor 3 dan lain sebagainya. Itu tidak sesuai dengan fakta. Nah, kalau Mas Anan tadi mengatakan jangan euforia dulu, ya tentulah euforia itu kalau yang dikatakan adalah bersombong-sombong itu tidak boleh lah di dalam. Tetapi bahwa mempunyai keyakinan karena punya perhitungan, pertimbangan-pertimbangan, ya nggak apa-apa. Tetapi bagaimana menjaga keyakinan itu tetap menjadi orang makin suka
makin yakin, karena tentu lawan-lawan yang tidak menyukai Anies Rashid Baswedan untuk tampil menang, itu mereka melakukan satu bisa saja cerita-cerita pembusukan, tapi pembusukan satu demi satu terelakkan, ya. Jadi kita bersyukurlah, insya Allah semoga akan terjadi satu kemantapan, ya, walaupun ada langkah-langkah lain yang harus dilakukan. Gitu. Oke. Menyinggung sedikit perkembangan lawan Om, memang ini terjadi luar biasa ya, berdasarkan contohnya di relawan Pak Anies ini ada namanya Poskora, ya Poskora ya. Kemudian ada lagi dibentuk Sekber ya. Di sana di Sekber itu ada namanya Kampung Anies, ya kan, Rumah Anies. Bahkan kemarin ada salah satu koordinator dari Sekber yaitu Bang Laude bilang kalau memang pendukung Pak Anies itu tempel katanya, tempel di rumah-rumah itu, ya kan, bahwa ini ada rumah Anies. Bahkan nanti mungkin Anies lah yang menjadi orang yang paling kaya karena paling banyak rumahnya di mana-mana. Nah, ini gimana gerakan ini luar biasa menurut saya. Ya, semakin ke sana memang karena ini kan orang-orang yang maaf nih, secara pendidikan ini banyak yang menengah ke atas. Betul. Sehingga kreativitasnya itu timbul di mana-mana. Tetapi kreativitas itu jangan lupa bagaimana cara melindungi masyarakat yang punya pendidikannya memang menengah ke bawah. Artinya banyak masih bisa dipengaruhi oleh uang-uang sogokannya. Saya katakan sogokan karena memang untuk menghadirkan massa itu mereka diganti dengan uang transportasi, uang makan dan sebagainya. Itu bagaimana menyadarkan kepada mereka bahwa kalau Anda menerima uang seperti itu kemudian lantas timbul dorongan untuk mencoblos orang yang minta dukungan, ini sangat berbahaya sekali. Nah, menggambarkan bahaya ini kita dibutuhkan orang-orang yang banyak ngobrol, ya, orang sosiolog bercerita tentang apa itu bahaya mempengaruhi dengan uang seperti ini adalah budaya yang sangat buruk, ya. Mungkin itu. Nah, oke Om, sedikit mengenai kesulitan daripada koalisi perubahan. Dan kemarin kita dengar bersama ya, tanggal 10 juga itu kalau nggak salah, bahwa PK Muldoko itu ditolak. Artinya Pak Anies Baswedan ya sudah pasti didukung oleh 3 partai itu secara solid. Kemudian ada tambahan lagi dari yang mendukung adalah Partai Umat, dan satu lagi yang belakangan masuk adalah Masyumi, ya kan. Artinya peluang Pak Anies sekali lagi sudah boleh dikatakan untuk 20% ini, ya kan, insya Allah akan sulit ya didukung dari 3 partai, diusung 3 partai dan didukung 2 partai lagi yang Umat dan Masyumi. Pandangan Om seperti apa? Ya, itu yang memang harus dilakukan, optimisme. Optimisme apa yang sudah dilakukan dan apa yang telah mendapat dukungan, termasuk proses pengadilan ini, saya khawatir gitu ya. Itu juga terpengaruh karena memang begitu solidnya orang mendukung kepada Partai Demokrat dalam hal ini. Sangat naif kalau kemudian memenangkan si Muldoko ya, yang tidak mempunyai massa atau tidak mempunyai kekuasaan apapun secara struktural sekarang ini gitu ya. Terus mau merebut orang yang partai yang sudah solid, makin membesar, kemudian melakukan ancaman perlawanan ya itu. Jadi Mahkamah Agung atau hakim dalam hari ini ya menggunakan akal sehatnya. Walaupun kadang-kadang banyak para tenaga-tenaga hukum itu memutuskan sesuatu tidak menggunakan akal sehat karena takut tekanan. Ya, contohnya misalnya masalah ijazah palsu gitu ya. Itu satu hal. Nah, jadi menurut saya saya santai aja. Tetapi ada satu persoalan, bahwa orang yang mendukung Anies untuk pemenangan Pilpres ini, kita tidak bicara masalah masalah presidensial threshold yang 20%. Yang 20% itu kita insya Allah di atas angin lah, walaupun ada hal-hal yang bisa saja gitu kemudian dengan memaksakan partai, tapi itu tidak kita lihat lah ya, sampai orang menceritakan Surya Paloh dimiskinkan kayak itu untuk mendesak bagaimana supaya keluar dari pendukungan Anies. Itu dilakukan dengan perlawanan yang sangat luar biasa, sehingga kesolidan ini meyakinkan masyarakat
tidak mungkinlah dia akan dicegat melalui presidensial threshold, walaupun banyak para oposisi tidak setuju dengan presidensial threshold itu gitu. Nah, maka yang terpenting bagaimana para relawan yang bertugas untuk menjaga elektabilitas dan kekuatan ini terus menerus, bahwa ada di luar sana orang-orang yang akan mendukung Anies walaupun sekarang ini tidak berkampanye langsung masalah Anies. Misalnya, saya katakan kalau orang yang menentang rezim ini dengan melakukan pemakzulan, melakukan suatu mosi tidak percaya, melakukan dan lain sebagainya, itu harus bisa menjalin dengan kelompok-kelompok senior yang seperti kayak gitu. Sebab itu nanti pada saat akhirnya setelah upaya-upaya ternyata memang gagal, mereka ini bukan orang-orang yang golput menurut saya. Mereka orang-orang yang bercita-cita melakukan satu perbaikan negeri ini dengan cara apapun yang terbaik, yang tercepat. Tetapi kalau kemudian terakhir yang terbaik itu adalah memang harus melalui proses pilpres, ya maka itu kita harus ada saling menghormati. Ini terutama yang para relawan ini yang harus mempunyai kepanjangan tangannya kepada orang-orang oposisi tadi, kalau boleh dikatakan seperti itu. Jadi gitu Mas Anan, makin dewasa, dan kemudian kepada para YouTuber. Saya melihat ada YouTuber yang bekerja itu memang tidak langsung, karena mungkin dia belum terrekrut oleh YouTuber pemenang Anies, tetapi mereka mempunyai perjuangan perjuangan untuk katakanlah mengkoreksi terhadap kebijakan-kebijakan ini, dan mempunyai harapan juga bahwa kepada Capres Anies Rashid Baswedan ini sebuah harapan. Mereka itu harus diperhatikan juga, ya, para YouTuber yang makasih banyak ini. Banyak para YouTuber yang tidak kepengen menunjukkan menjilat lah katanya. Saya tanpa menyinggung yang lain, tapi maksudnya dia tidak mau seolah-olah tampak sedang memperjuangkan ini supaya dapat sesuatu, banyak yang seperti itu. Nah, ini harus ada kerjasama yang baik supaya memang kita ini sama-sama berjuang gitu. Ada yang berjuang alhamdulillah dapat sesuatu dari orang yang baik, ada yang tidak dapat sesuatu. Ini kan pengorbanannya, pahalanya kan luar biasa. Nah, ini yang harus dijaga semangatnya orang-orang yang berjuang, bagi media-media seperti YouTuber ini, atau media cetak atau media apapun, ini harus bekerja semangat bersama untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan yang sudah mempunyai tagline perubahan untuk perbaikan ya. Betul. Perubahan dan perbaikan. Ini kan ada respon terhadap kehendak rakyat yang dulu adalah continuous exchange, ya, perubahan, ya, menjadi perubahan, agen-agen perubahan. Nah, ini kan artinya harus membuat senang para pengusung Anies, karena diharapkan dia akan membawa satu perubahan-perubahan yang bagus itu ya. Saya kira itu. Oke ya, sedikit saya amini apa yang disampaikan oleh Om Lim tadi. YouTuber itu banyak yang memang tidak langsung kenal dengan tim media Pak Anies. Contoh kayak Pak Viva TV ya berdiri sendiri, Om. Apa yang kita lihat bahwa Pak Anies ini membawa harapan orang banyak, sehingga kami pun yang punya channel, oke lah, ya kan, kita pun sungguh-sungguh ya nothing tulus, ya, kalau memang kita mau beritakan Pak Anies itu sendiri. Karena apa? Karena kita lihat kebaikan ada di situ, sosok seorang pemimpin ada di situ. Gitu Om Lim. Oke Om, closing statement sedikit, karena memang sebentar lagi ini kita hitung bulan ya, mungkin kurang dari 100 hari ya, atau lebih ya, akan kita menghadapi pemilu di 2024, yaitu bulan Februari. Artinya setelah pendaftaran nanti resmi, ya kalau kita lihat ini bakal calon sepertinya nih akan 3 yang muncul ya, ada Prabowo, kemudian ada Ganjar, kemudian ada Pak Anies, ya kan. Nah, artinya kan kampanye sudah mulai nih, November, Desember setelah daftar, November, Desember sudah ada kampanye. Nah, mungkin ada himbauan sedikit Om mengenai
bagaimana nanti kampanye, bagaimana dengan nanti di Pilpres itu sendiri, terutama kepada semua pendukung-pendukung, agar tentu berharap kita keguyuban lah, ya, kedamaian tentu yang ada di kegembiraan kita bersama gitu loh. Iya. Silakan. Jadi sekali lagi saya mengimbau kita harus saling bahu-membahu untuk mengusung, menjaga kemenangan Anies ini. Jangan sampai kita terjadi perbedaan di antara pengusung-pengusung ini. Ini sangat destruktif gitu loh. Tidak berjuang secara konstruktif. Destruktif itu artinya. Misalnya begini, ada yang orang ahli IT, dia bekerja, katakanlah dia tidak nyanjung-nyanjung pada Anies, tapi dia bekerja sebagai relawan juga, relawan counter. Relawan counter ini maksudnya mengcounter tentang orang-orang yang menjelekkan Anies, memfitnah Anies, ya. Dia punya keahlian IT itu saya kagum sekali, itu banyak sekali ya, para ibu-ibu, para orang-orang di daerah-daerah yang tidak, tapi melihat bahwa memfitnah-fitnah seperti itu, mereka tidak suka gitu. Nah, ini adalah relawan counter, ini relawan yang sangat bagus sekali untuk mengurangi serangan-serangan terhadap relawan pencitraan, karena untuk menaikkan hoax ya. Dan yang kedua tadi yang saya katakan tadi, kaum oposisi yang terus mengkoreksi terhadap kejahatan-kejahatan rezim terhadap rakyat dan terhadap tugas presiden tidak melaksanakan tugas dengan baik ya, tapi hanya ngurusin beberapa terakhir ini ya, urusan-urusan kepentingan rakyat ya, di dalam masalah-masalah harga pangan, harga ya macam-macam lah gitu ya, masalah penggajian tenaga kerja, kemiskinan yang terus menurun. Itu kan mestinya terakhir-terakhir orang yang punya tanggung jawab kalau sedang bertugas mau berakhir kan itu dibenahi. Tapi ini tidak gitu loh. Sibuk membuat gaduh dan sibuk melakukan tekanan-tekanan kepada partai-partai yang dipimpin oleh orang-orang bermasalah gitu ya. Itu terus dilakukan. Jadi kita sedih aja, miris melihat keadaan seperti ini. Maka himbauan saya harus ada rasa keprihatinan kita dalam berjuang itu. Jangan pura-pura, jangan hanya mencoba wah Anies ini saya berjuang sejak awal seperti ini, kalau dia jadi presiden nanti dapat ini, dapat ini. Nah ini yang akan menjadikan tidak akan merusak perjuangan yang bagus di mana-mana. Itu harus kita jaga. Saya kira mungkin itu. Oke Om Lim, terima kasih banyak ya. Sekali lagi teman-teman, sahabat Papi Wali Sultan Air dan banyak channel yang menayangkan malam ini. Kita akhiri ya, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Om Lim tadi, mari kita sambut ya kan. Tahun pemilu penuh kegembiraan ya kan, penuh keceriaan, karena ini adalah demokrasi ya kan. Jadi kebebasan yang dimana kebebasan itu bukan berarti kebablasan ya, tapi tentu dengan aturan-aturan kita harus ikuti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending.